Oke, kita hari ini membahas tentang virtualization and cloud computing ya. Ini bahasa Indonesianya virtualisasi. Nah, itu yang pertama kita bahas dulu. Jadi nanti dari virtualisasi inilah muncul teknologi cloud computing yang sekarang lagi tren ya. Penggunaan cloud computing. Nah, ini apa? Ini apa di bidang teknologi informasi itu? Ini tentang apa? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, yang pertama virtualisasi. Nah, virtualisasi itu apa? Jadi virtualisasi itu kita menginstal sebuah mesin virtual. Nah, virtual itu kan artinya seakan-akan ya, pada sebuah komputer. Jadi pada sebuah komputer, ya, ini sebuah komputer, di dalamnya seolah-olah ada mesin komputer yang lain. Nah, kita bisa buat satu, dua, gitu. Nah, ini jadi kita membuatnya itu nama ini namanya virtual ya, virtualisasi, melakukan virtualisasi. Tapi mesin komputernya satu, kita punya satu PC. Nah, kita bisa buat virtual ya, virtual itu kan seolah-olah ada PC lain, ada PC di dalam PC. Jadi kita punya satu komputer, tapi seolah-olah kita punya dua, tiga, bisa empat komputer gitu, seolah-olah. Makanya namanya virtual. Ini teknologinya sangat ini ya sangat fenomenal karena kita bisa membuat komputer di dalam komputer. Itulah virtualisasi. Nama mesinnya disebut virtual mesin. Virtual mesin. Disingkat dengan VM biasanya disingkat dengan VM gitu. Oke. Nah, biasanya teknologi virtualisasi ini dilakukan untuk server. Nah, untuk server nanti untuk server dan ada beberapa software saat ini, baik yang berbayar maupun yang gratis, yang bisa kita gunakan untuk membuat virtualisasi pada komputer kita. Komputer kita yang biasa juga bisa. Nah, tapi biasanya ini teknologi ini diterapkan di server. Oke. Ada yang pernah menginstal program untuk virtualisasi? Ada yang pernah? Belum ada ya? Yuk, ada nggak yang pernah? Belum ada yang pernah ya? Ya, belum ada. Ya, ini. Udah ada ya? Belum ya? Ya. Jadi virtualisasi ini nanti software-software yang biasa digunakan ya, yang untuk yang umum gitu ya, kayak VirtualBox ya, namanya VirtualBox, VMware ya, VMware itu beberapa beberapa software yang sering digunakan ya untuk ini. Ada nggak yang pernah mendownload VirtualBox atau VMware? Nah, itu gunanya adalah untuk membuat virtualisasi ya. Atau tadi apa? Ada mesin di dalam mesin ya, ada komputer di dalam komputer. Nah, itulah virtualisasi. Jadi contoh softwarenya kita lihat aja di sini ya. Jadi ini contoh apanya tadi ini? Contoh softwarenya ya. Pindahkan. Ya, misalkan di sini ya. Apa tadi? VirtualBox. Nah, ini bisa download nanti di sini. Nah, ini. Silakan di-download kalau Anda ya nanti mau mencobakan salah satu program yang cukup banyak digunakan orang ini. Ini di-download aja. Ya, kalau Anda pakai Windows, ada install yang Windows, kalau pakai Macintosh, yang kalau pakai Linux, dan ada yang Solaris dan sebagainya. Atau yang lain, apa tadi? Selain VirtualBox, apa tadi? VMware. Ya. VMware juga salah satu. Ini kelihatan saya lagi buka Google. Halo? Kan Pak. Kelihatan ya. Ini yang kalau pakai VMware ya. Tapi ini ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya di VMware.
sama dia. Bisa ada yang untuk Windows, ada yang untuk Linux ya. Oke. Nah, jadi itu gunanya untuk membuat virtualisasi. Ini kalau kita mau cobanya sendiri ya. Coba sendiri sehingga eh, bisa jadi ya kalau kita punya server yang besar ini ya, komputer kita besar bisa jadi ini namanya nanti yang seolah-olah komputer itu namanya virtual mesin ya, disingkat dengan VM. Ini namanya VM1 gitu ya. Contohnya lah ini jadi dua lah, seolah-olah kita punya dua komputer. Padahal komputer kita cuma satu, ini PC1 gitu. Nah, ini nanti bisa digunakan oleh si A, ini digunakan oleh orang si B gitu, digunakan oleh orang lain gitu. Jadi lewat jaringan misalkan ya, lewat jaringan komputer biasanya. Jadi kalau servernya terhubung ke jaringan, si B ini dia seolah-olah punya virtual mesin yang kedua, si A punya virtual mesin yang ke satu gitu. Jadi bisa ya, mau dibuat 3 gitu selagi komputernya tahan ya. Mau dibuat 3 virtual mesinnya juga, mau dibuat banyak juga bisa. Itulah virtual mesin ya, bisa kita buat pakai beberapa software yang tadi ya, beberapa software yang untuk virtualisasi. Nah, saat ini teknologi virtualisasi itu sudah dibuat yang lebih besar. Jadi di internet, ya, di internet itu ada perusahaan-perusahaan yang dia menyediakan server yang besar, ini perusahaan-perusahaan, perusahaan namanya perusahaan cloud computing ya, perusahaan cloud computing, di mana kita di tempat lain bisa menggunakan virtual mesin yang ada di mereka ya, sama dengan yang ini tadi ya. Kalau ini kan untuk pribadi ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu dia menyewakan virtual mesin yang mereka punya untuk digunakan oleh perusahaan lain lagi ya, untuk perusahaan-perusahaan tertentu sehingga perusahaan itu nanti nggak perlu dia beli komputer, nggak perlu beli server. Dia bisa menggunakan server-server yang disediakan secara virtual oleh perusahaan cloud computing ini. Jadi memang sangat menghemat resource ya. Kenapa? Menghemat resource karena secara PC orang tidak perlu membeli membeli infrastruktur ya. Dalam ini infrastruktur komputer atau nanti bisa jadi infrastruktur softwarenya, ya, platformnya dan sebagainya gitu. Tapi dia tinggal menyewa gitu, menyewa namanya. Ini jadi ini disewakan. Nah, namanya perusahaan itu namanya perusahaan cloud computing. Perusahaan-perusahaan cloud computing ini yang besar-besar ya, yang besar-besar itu contohnya AWS. AWS ini A-nya Amazon ya, Amazon web service ya ini. Kemudian kalau Google dia punya Google Cloud. Nah, ada Google Cloud ya. Berarti Google ya, ini Google gitu. Microsoft juga punya punya usaha menjual cloud computing juga ya. Kalau Microsoft itu namanya Azure. Dan ada berbagai perusahaan-perusahaan yang lain yang mereka saat ini menyediakan cloud computing untuk disewa oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan teknologi IT gitu. Jadi di tempatnya nggak perlu ada komputer, di tempatnya nggak perlu ada ruang server gitu. Ya, kenapa? Karena dia tinggal menyewa di sini, apakah di AWS, di Google, di Azure, dan ada punya Alibaba lagi, di Oracle juga dia punya cloud computing dan seterusnya gitu. Ada banyak saat ini perusahaan-perusahaan. Oke, nah sekarang ini tentang virtualisasi. Jadi di NetAcad Anda silakan tonton, nanti ada videonya ya, nanti di NetAcad Anda tonton ya nanti. Jadi cloud computing itu lahir dari teknologi virtualisasi ya. Virtualisasi. Jadi sebuah komputer, single komputer dibuat seolah-olah dia punya multiple ya, punya beberapa virtual komputer ya, tadi ya. Virtual itu katakanlah seakan-akan ya, yang mana setiap komputer itu tadi disebut dengan virtual mesin, disingkat dengan VM ya. VM. Tapi mesinnya satu, komputernya satu gitu. Tapi di dalamnya seolah-olah ada banyak komputer. Nah, gitu. Nah software-software virtualisasi itu dia membagi penggunaan hardware komputernya. Kan kok hardware-nya satu gitu. Tapi nanti seolah-olah ada 3, berarti dibagi itu gimana dia mengaturnya gitu ya. Diatur oleh software, nama softwarenya adalah virtualisasi. Nah, biasanya di setiap virtual mesin ada sebuah istilahnya image ya. Image itu adalah
software yang dimiliki oleh virtual machine itu gitu ya. Yang dimana software itu bisa berbentuk file dan nanti ya kayak komputer biasa dia bisa komputernya di restart, bisa di shutdown gitu ya kalau ada berapa komputer. Nah, perusahaan cloud computing itu dia menyediakan itu gitu ya. Dia menyediakan virtual machine itu untuk digunakan oleh perusahaan non IT yang membutuhkannya gitu ya. Nanti dia bisa menyewakannya dalam bentuk apakah hardware-nya ya di dalam virtual machine itu apakah spesifikasi hardware yang mereka jual atau mungkin aplikasi atau platform, infrastruktur dan sebagainya gitu. Nah, contoh software-nya ini ya AWS ya. Contoh yang menyediakan itu perusahaan yang tadi udah saya sebutkan salah satunya AWS, Amazon Web Service atau apalagi tadi yang udah saya sebut selain AWS? Halo? Apa tadi yang saya sebut selain AWS? Ayo, silakan. Selain AWS tadi apa? Contoh perusahaan cloud computing? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya apa selain AWS? Google, Google ya. Cisco, Apa tadi Google, kemudian apa lagi? Cisco, Cisco, apa namanya Cisco? Ayo. Memang Cisco ada cloud computing ya? Kalau Cisco apa? benar. Kalau Google kan namanya Google Cloud ya, Fajar ya. Kalau Google, Google Cloud. Kalau Amazon namanya AWS. Kalau Microsoft tadi apa namanya? Microsoft? Kalau Microsoft apa? Microsoft itu OneDrive. Wah, bukan. Itu Oh, bukan. namanya itu storage ya. Nah, kalau beda ya, bukan bukan storage ini. Jadi kalau yang cloud computing itu bukan hanya hadis. Kalau kalau bukan hanya hadis yang di share-nya ke kita kayak Google Drive. Google Drive itu kan hanya storage ya, hanya penyimpanan ya. Kalau ini dia bisa berbentuk prosesornya, RAM-nya, aplikasinya. Nah, itulah teknologi cloud computing nanti yang akan yang bisa disewakan ke orang lain, kita mengaksesnya lewat internet gitu. Jadi nanti tidak termasuk itu OneDrive itu walaupun bagian dari cloud computingnya kalau sekarang itu punya Microsoft, tapi itu sebenarnya bukan, itu namanya storage online ya, storage penyimpanan hadis ya. Ayo yang Microsoft dulu tadi. Tadi udah saya sebut. Kalau Microsoft apa nama cloud computingnya? Azure. Azure ya. Itulah yang biasanya yang besar-besar ya. Kalau Amazon namanya AWS. Kalau Google namanya Google Cloud ya. Kalau Microsoft namanya Azure. Itu yang besar-besar ya. Nah, gimana cara kerjanya? Kok bisa gitu satu komputer di dalamnya seolah-olah ada banyak komputer ya? Kok bisa gitu ya? Nah, jadi begini ya. Dulunya kalau orang mau punya server ya, sebuah perusahaan kalau punya server, biasanya satu aplikasi satu server. Misalkan dia butuh web server, maka di web server ini dia butuh satu PC server. Ada email server, nah dia butuh satu email server. Dia SQL server, dia harus punya satu fisiknya server ya, sehingga di ruangan servernya ada 4 server. Nah, ini model tradisional ya sebelum adanya virtualisasi. Nah, orang biasanya menggunakan sehingga di secara fisik servernya pun ada 4 gitu. Nah, ini belum lagi kalau OS-nya misalkan web servernya dia pakai Linux, email servernya pakai Microsoft, nanti SQL. Nah, apalagi nanti OS-nya kalau beda-beda itu harus ya di masa-masa seperti itu kita memang benar-benar harus punya satu satu aplikasi dikelola oleh satu server. Nah, itu namanya dedicated server. Itu zamannya dulu ya, zamannya all ya. Zaman all seperti itu. Sebelum orang mengenal virtualisasi, apalagi orang belum mengenal cloud computing. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan server yang divirtualisasi? Jadi sebuah server, satu ya, servernya fisiknya satu. Nah, di dalam server itu ada sebuah pengontrol namanya
Hypervisor inilah yang mengontrol sehingga di dalam satu komputer itu seolah-olah ada ini contohnya seolah-olah ada 4, padahal PC-nya 1. Nah, tapi seolah-olah ada 4. Yang 4 itu bisa jadi yang satu pakai Windows, yang kedua pakai Windows, yang ketiga pakai Linux, yang keempat pakai Linux. Jadi di dalamnya bisa ada eh, karena masing-masing seolah-olah ada 4 mesin, di setiap mesin kita bebas mau kita install pakai OS apa ya. Misalkan ini Windows 7, Anda kalau suka Windows 7 di sini Anda install Windows 7 ya, ini Windows 10 ya, ini Windows 11 gitu. Yang ini Linux, yang ini Macintosh bisa. Komputernya satu. Nah, gitu komputer satu. Itulah virtualisasi ya. Di mana setiap bagiannya disebut VM ya, virtual machine. Bahkan nanti dia bisa berbagi sambungan internetnya ya, NIC-nya, CPU-nya juga berbagi. Jadi di dalam sistem ini CPU-nya satu, RAM-nya satu, memorinya satu, harddisk-nya juga satu, tapi berbagi. Nah, dibagi ke 4 server ini. Seolah-olah ada 4 server atau seolah-olah ada 4 PC di dalam satu PC fisik seolah-olah berarti namanya virtual. Karena dia mesin namanya virtual mesin. Itulah VM ya, VM virtual mesin. Itu tadi ya. Jadi ada apa di sini? Hyper ya, hypervisor ya. Nah, apa keuntungannya? Apa sih keuntungannya kalau server kita virtualisasi? Nah, yang pertama ini penggunaan resource-nya jadi better use ya, jadi lebih baik ya. Jadi penggunaan resource-nya jadi lebih baik, kemudian ruangan server yang sebelumnya ada 4 jadi satu, jadi lebih berkurangnya ruangannya ya. Kemudian energinya juga yang dulunya harus ada 4 server jadi satu, menghemat listrik ya. Menghemat harga juga ya, reduce cost. Karena kita harus beli 4 server, jadinya cukup kita membelinya satu aja gitu ya. Kemudian server-server itu kalau mau kita update bisa lebih cepat ya, misalkan oh saya butuh Linux versi sekian gitu, saya butuh Windows versi sekian gitu, itu bisa dilakukan dengan cara lebih cepat. Kita kita bisa dengan cepat kita membangun virtual machine yang baru ya. Kemudian nanti waktu penggunaan servernya juga lebih terkelola dengan baik ya. Kalau ada masalah bisa lebih cepat diatasi ya, disaster recovery-nya bisa bisa kita lakukan dengan cara yang lebih lebih baik gitu ya. Recovery itu maksudnya kalau ada masalah, ada yang rusak, ada yang error gitu. Nah, itu kita bisa cepat kita install gitu, nggak perlu kita bersegera membeli server PC yang baru ya. Secara ininya kan dia dari PC, yang PC itu bisa dibuat di dalam PC itu seolah-olah ada beberapa komputer kan gitu ya. Oke, itulah nanti beberapa kelebihannya ya, kelebihan dari virtualisasi ya. Nah, kemudian virtualisasi itu ada yang disebut dengan virtualisasi di sisi klien ya. Jadi virtualisasi di sisi klien itu maksudnya seperti ini. Ini komputer secara fisik, ini keseluruhan. Nah, di sini kita instalkan sebuah OS, misalkan Windows. Nah, di atas Windows itu kita nanti di sini ada Linux, mau ada Macintosh, mau ada apa gitu. Tapi di yang pertama kali kita install itu misalkan ya Windows. Nah, itu namanya komputernya host ya, host. Jadi berarti mesinnya itu dikendalikan oleh sebuah OS dulu, sebuah sistem operasi dulu. Nah, ini yang namanya client side ya, client side nanti ya. Yang lain itu yang ini namanya host OS-nya, OS host, yang ini OS-nya OS guest namanya, OS guest. Nah, nah komputer ini namanya komputer host ya. Itu sistem yang pertama nanti ya. Nah, sehingga nanti ada dua tipe ya cara membuat virtualisasi, ada tipe satu, ada tipe 2. Nah, ada dua tipe hypervisor itu bisa kita lakukan dengan cara ada dua tipe ya. Nah, cara yang pertama tipe yang pertama ini dari hardware langsung hypervisor. Jadi tanpa OS. Jadi bukan OS yang di atas hardware, tapi sebuah pengontrol namanya hypervisor ya, hypervisor. Nah, itu nanti beberapa tool yang mendukung hypervisor itu kayak VMware, spyware, NSG, Zen, Oracle, virtual machine. Nah, mereka itu mendukung langsung dari hardware langsung hypervisor. Itu namanya virtualisasi tipe 1 ya.
Nah, kalau tipe 2 ini yang umum digunakan oleh kita ya, oleh, yang tadi yang sistem klien tadi ya. Jadi di hardware itu kita install dulu OS-nya, mau pakai OS apa gitu. Misalkan contohnya di sini kita install Windows. Nah, di atas Windows ini nanti kita misalkan pakai hypervisor namanya Windows Hyper misalkan. Nah, di sini nanti kita instalkan, ada Windows 7, ada Linux, ada atau mau OS yang lain. Padahal ini komputernya satu, tapi di dalamnya, pertama ada Windows 10, di dalam Windows 10 itu ada Windows 7, ada Linux, ada OS yang lain. Nah, ini yang tipe 2. Tipe 2. Jadi ada tipe 1, ada tipe 2. Kalau di perusahaan cloud computing tentu mereka menggunakan tipe 1 ya. Tapi kita untuk percobaan yang mudah untuk kalangan perusahaan-perusahaan kecil ke bawah ya atau mungkin menengah ke bawah kebanyakan pakai yang tipe 2 aja gitu. Walaupun ini tentu membutuhkan resource-nya menjadi lebih ini ya, jadi karena dia di atas OS yang lain gitu. Oke. Nah, kalau kita mau membangun virtual mesin, komputer kita minimal apa? Ya kalau mau pakai Windows minimal Windows 10 ya. Windows 10 atau mau pakai Windows Server juga bisa ya. Gitu ya. Kemudian prosesornya ya kalau bisa yang 64 bit lah. Jangan yang prosesor. Kalau yang prosesor lemot banget nggak jalan ya, malah jadi tambah lambat gitu ya. Tentu saja sebuah komputernya kita harus beli komputer yang performanya yang bagus ya. BIOS-nya juga BIOS yang mendukung ini ya, yang mendukung namanya PM monitor dengan ini ya, VTC ya. Ini kalau mau pakai hypervisor ya. RAM-nya minimal 4 GB. Nah, kalau hadisnya ya minimal 15 GB per virtual mesin ya. Jadi kalau kita membangun 4 virtual mesin, katakanlah ada 30 GB ditambah nanti untuk host OS-nya gitu ya. Ini kalau mau pakai Windows 10 ya. Nah, kalau mau pakai Windows 8 seperti ini spek komputernya ya, pakai Windows 8, kemudian prosesornya harusnya mendukung SLAT ya. Kemudian ya ini syarat BIOS-nya, BIOS level hardware virtualization support, minimum RAM-nya 4 GB. Nah, ini sama ya. Di setiap OS-nya kita ya ambil paling sedikit ya 15 GB lah. Itu kalau mau pakai. Tapi Windows 8 udah jarang sekarang nih. Biasanya orang ini ya kalau mau Anda mau bangunnya di atas Windows 10 ya. Oke, kalau mau Windows 7 ini ya, tapi sekarang ini Windows 7 juga udah jarang ya. Jadi memang lebih kecil mungkin speknya kalau Anda mau di atasnya ada Windows 7 gitu. Nah, biasanya ini kalau Anda mau cobakan nanti ya ini kayaknya nanti mungkin diwajibkan ya Anda menginstal VirtualBox di komputer Anda masing-masing. Mungkin yang paling mudah nanti yang tadi ya. Anda download VirtualBox dari link yang tadi saya cobakan pertama, nanti Anda download, Anda install di komputer Anda. Nah, nanti dari VirtualBox itu Anda tambahkan, Anda mau nambah Linux, mau OS apa gitu Anda instalkan. Ya untuk melihat bahwa nanti di kita bisa membuat eh, virtual mesin ya di komputer kita sendiri. Oke, itu virtualisasi ya dasar dari teknologi cloud computing. Nah, sekarang cloud computing itu apa? Nah, itu tadi ya yang perusahaannya apa tadi? Ayo, saya ulang lagi nih. Perusahaan cloud computing sekarang apa? Ayo, sebutkan tiga. Apa aja? Halo? Google Cloud, Google bisa. AWS. Iya, masa si Fajar lagi? Yang lain. Coba apa? Ayo. Oh ya, yang Yang lain apa? Contoh Google apa tadi? Contoh perusahaan apa? Cloud computing. Ayo, yang lain nggak tahu atau mic-nya rusak? Ya, jadi perusahaan besar itu Amazon, Microsoft, sama Google ya. Kalau Amazon namanya AWS, kalau Microsoft namanya Azure, kalau Google namanya Google Cloud. Itulah perusahaan-perusahaan sekarang cloud computing yang banyak digunakan orang ya. Sekarang kayak kita itu yang new portal itu kita pakai cloud computing, kita pilih AWS ya, yang punya Amazonnya ya. Karena memang cloud computing itu teknologinya dulu pertama kali yang membuat itu memang AWS gitu. Jadi banyak orang lebih percaya untuk saat ini pakai AWS ya, walaupun pakai Google Cloud juga bisa, mau pakai Microsoft Azure juga bisa. Oke, nah pada cloud computing itu di dalam virtual mesinnya itu sudah disiapkan software
yang bisa kita gunakan gitu di dalam setiap virtual mesinnya. Nah, itu, software-software yang disiapkan itu bisa berlaku sebagai software as service, di software as service. Jadi, eee, apa, di dalam virtual mesin itu berisi software atau bisa platform ya, platform. Ya, kalau software itu misalkan ada email, ada Office 365 ya, atau kalau kayak di Google sebenarnya kalau Anda menjalankan Google Doc gitu ya, Google Form, itu termasuk SaaS ya, itu software as service, ya. Kalau ada selain itu, cloud computing juga ada yang menyiapkan namanya PaaS ya, PaaS ya, Platform as Service. Kalau platform itu misalkan dia menyiapkan OS, jadi ada orang jual, kita nyewa cloud computing, kita sebut, "Saya mau nyewa tapi tolong diisikan di dalamnya ada, Linux Ubuntu ya." Itu berarti yang dia sewakan itu namanya platform as service. OS-nya gitu. Jadi kita tentukan di dalam virtual machine itu OS-nya apa, apakah Windows Server atau Linux atau Fedora atau mau pakai apa yang punyanya Solaris dan sebagainya. Nah, itu kalau OS yang kita contohnya ini OS-nya gitu ya. Atau mungkin nanti platform eh, untuk membangun software tertentu gitu ya. Eh, Misalkan di dalamnya sudah ada Anaconda gitu kalau kita mau belajar Python. Nah, itu namanya platform as service ya. Yang ketiga ada infrastruktur. Jadi perusahaan cloud computing ini dia sewakan jaringannya. Jadi seolah-olah kita punya jaringan di dalam cloud gitu ya. Atau mungkin eh, servernya gitu ya. Jadi kita seolah-olah punya sebuah server tapi belum ada isinya. Nah, seolah-olah kita beli komputer gitu, tapi komputernya sebenarnya di cloud. Nah, nanti mau kita instalkan, mau kita partisi, mau kita pin terserah kita nanti. Atau mungkin storage ya, ada storage ya kayak tadi OneDrive itu termasuk Google Drive itu sebenarnya itu termasuk infrastruktur as service ya. As service. Jadi ada yang umum itu cloud computing itu ada 3 lah. Walaupun nanti ada IT as service gitu ya, IT as service. Ada nanti IT AAS nah, gitu kalau mau yang lebih besar gitu ya. Oke, itulah jenis-jenis cloud computing ya. Nah, apa sih kelebihannya cloud computing? Nah, ini dia bersifat on demand ya. Jadi dia selalu selalu tersedia dia. Kemudian lebih kalau mau ada perubahan bisa lebih cepat ya. Resource-nya juga bisa kita apakan resource-nya itu bisa kita buat kita kumpulkan gitu di satu tempat itu gitu ya resource dalam satu cloud computing itu. Kemudian layanannya terukur gitu ya. Terukur kalau pakai jaringannya bisa bersifat jaringan yang bersifat broad ya, broad network gitu yang jaringannya bisa kalau kita kayak AWS itu ya berarti dia bisa diakses secara internasional ya gitu ya lebih lebih ini ya lebih powerful lah gitu untuk pembatasan coverage-nya gitu ya. Itulah beberapa kelebihannya. Oke, jadi itu yang kita bahas tentang cloud computing. Nanti cloud computing ini memang ada yang bersifat public, berarti bisa diakses semua orang ya. Ada juga cloud computing yang private, yang mengakses ada perusahaan-perusahaan tertentu aja. Nah, kita bisa pilih gitu. Ada juga yang hybrid. Sebagian boleh diakses siapa saja, sebagian yang bisa mengaksesnya orang perusahaan itu saja. Gitu. Itu nanti yang lainnya ya. Oke, itulah pembahasan kita tentang virtualisasi dan cloud computing. Oke. Ada pertanyaan? Nah, Pak, silakan mau tanya, Pak. Anda menjawab eh, pertanyaan di sini. Di mana tadi? Nah, di sini nih. Silakan ya. Nanti yang jawab saya absen nanti. Yang sudah jawab ya. Ini bisa Anda menjawabnya sampai jam 8 boleh, tapi kalau mau cepat ya.
Yang itu diketik aja atau ditulis tangan? Diketik aja, ketik Oh, aja. Ini belum ada yang jawab ya? Belum tahu ya cara jawabnya. Saya bisa lihat ini ya, ini kan mana? Tugas sebagai syarat presensi ya. Ini kalau kosong gini berarti belum ada yang jawab ya. Contohnya tadi pagi ya. Tadi pagi itu Nah, contohnya ini, ini. Ini tadi siang, ini tadi siang. Ini kan saya kasih kayak Anda juga ya. Ini kalau saya lihat hasil, nah ini kelihatan ini yang jawab tadi udah 22 orang gitu. Nah, saya bisa lihat jawabannya ini, saya lihat, saya klik gitu. Nah, jadi nanti yang menjawab ini nanti absennya saya absen secara manual. Jadi syarat absen Anda adalah Anda menjawab di mana ini apa ini di add link ya. Coba minimal ada satu dulu yang jawab biar nanti kelihatan ini. Pertanyaannya 3 ya, dan tadi juga udah saya jelaskan semua ya. Pertanyaannya, kenapa virtualisasi dapat menghemat resource? Nah, itu yang kedua, jelaskan. Apa yang dimaksud dengan SaaS, PaaS, ini tadi juga sudah saya jelaskan. Sebutkan minimal 3 perusahaan cloud computing ternama, ini juga tadi udah saya jelaskan berulang-ulang. Silakan aja jawab ya. Nah, ini sudah Muhammad Habibillah 1 gitu. Dia udah jawab ya. Tapi nanti untuk nilainya nanti di sini nanti ya. Nah, ini bisa saya ambil si Muhammad Habibillah. Yang untuk ini ya kita pakai new portal ya. Saya langsung absenkan itu nanti. Saya absennya secara manual ya nanti pakai absen pakai apa? Pengantar. Nah, ini. Nah, ini siap. Saya absenkan gini. Nah, yang lain belum. Jadi absen kita hari ini tergantung Anda menjawabnya sampai jam 8. Kalau Anda nggak jawab ada alfa nanti. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? iya Pak. Pak, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, silakan. Iya Pak, saya mau nanya ini Oh ya, kita harus install virtual machine iya di VirtualBox ya, komputer. pakai VirtualBox aja yang agak lebih umum ya orang. Ya. Iya, Terus OS-nya itu bebas, OS apa aja, nggak harus Windows. iya boleh kalau mau di Linux boleh. Kalau biasanya kalau orang-orang di IT dia buat virtualisasi itu di Linux dia instalkan VirtualBox gitu ya. Nah, kalau saya biasanya di Windows saya instalkan VirtualBox, nanti di dalamnya nanti saya instalkan Linux di dalamnya. Jadi seolah-olah kita ada Windows, ada Linux, nanti bisa ada beberapa gitu ya. Dan termasuk kalau di Cisco, nanti ada beberapa server yang kita bisa langsung install di dalam. Kalau di Cisco, di NetAcad ya, karena kita kan ini kurikulumnya pakai yang punya NetAcad, itu dia pakai ini, pakai apa? Pakai apa namanya? Eh, pakai VirtualBox gitu kalau di Cisco ya, kebanyakan pakai pakai apa? Pakai VirtualBox ya. Jadi di ini ya VirtualBox ini Anda download aja dulu ya. Download. Kalau yang pakai Windows diinstal Windows ya. Ini ya, diklik ini ya contohnya ya. Ini saya download. Punya saya download di sini. VirtualBox ini berapa gedenya ya? 100 mega. Kita install 100 mega. Ini saya lagi ini kelihatan ya saya lagi ini. Saya share nggak ini? Iya, Kelihatan kan. Nah, gitu. Nah, ini lagi download saya nih. Saya yang ada di laptop saya ya, di ini komputer saya di rumah belum ada VirtualBox-nya ya. jadi minggu depan ntar bakalan ada praktek Pak buat belajar VirtualBox. Iya, nanti akan ada saya periksa gitu, saya minta Anda share nanti. Saya langsung periksa aja ya, kalau ada masalah nanti bisa kita diskusikan dan nanti softwarenya nanti kita ini kan, ini udah selesai kan, ini tinggal diinstal aja nih.
diklik. Ya, saya install gitu ya. Sebenarnya sederhana ya, cuma kan yang penting Anda tahu konsepnya ini mau di mana letaknya gitu, terserah ya. Ini saya next saja. Warning, network interface. Oh, dia akan disconnect dulu jaringan kita ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti lepas dulu saya. Ya nanti aja ya. Jadi gitu aja di next kan gitu nanti untuk ininya ya. Ya kalau ini nanti kalau saya install dia minta karena jaringan kita mau di resetnya nanti lepas nanti kalau saya yes kan ini apa WB kita lepas ya. Nanti aja saya install. Tapi misalnya gitulah. Anda install dulu. eh, ya nanti kalau Anda punya masternya Anda bisa cara nambahkannya sih mudah ya. Ada modulnya juga di NetAcad nanti Anda baca nanti. Ini 2 orang, satu lagi Muhammad Lukman. Di mana si Lukman menjawabnya, oh, karena virtualisasi jadi lebih hemat. Lah, ini dia tulis ini lagi, bukannya dijelaskan. AWS, kan bukan SASS, bukan singkatannya ya, maksudnya apa ya, itu maksud. Kan tadi ada di modul ya. Oke ya, si Lukman ini ya saya absen lah. Lukman sudah hadir. Ya, gitu, baru 2 orang ini. Nah, yang lain ini kayaknya mau menjawabnya secara benar-benar ya. Ya, silahkan aja. Karena nanti ini memang nanti bisa ada dinilai sih. Ini kalau saya klik kan ini ya. Nah, ini bisa saya nilai deh. Misalnya ini, misalkan ini ya, nanti saya nilai 70 gitu. Nah, ini saya simpan. Nah, si Habibie kelihatan itu nilainya. Ya, kelihatan nggak Habibie? Halo Habibillah. Iya Pak. Saya lagi install VirtualBox soalnya. Oh, lagi ngisap itu bot ya. Kelihatan itu di kamu diberi nilai 70 gitu. Ini bukan nilai yang ininya ya. Saya kan belum baca banget. Tapi ini benar ya, Azure, Google Cloud, Amazon ininya benar. SaaS, nah, sebagai layanan aplikasi cloud, platform, efisiensi biaya, ya ini mungkin kalau gini nilainya lebih 70 ini. Ya, saya naikkan lah 78 gitu. Itu nanti ya. Tapi ini belum bisa saya nilai semua ini. Ini siapa ini? Ini si Lukman tadi ya. Oke, kalau nggak ada yang saya jelaskan tadi kan lagi direkam ini ya. Nanti saya upload ke ini juga ya, ke YouTube saya sama ke mana ini, ke Adlink juga nanti saya upload yang karena belum ada rekamannya saya tentang virtualisasi. Udah ya, kalau nggak ada karena udah masuk maghrib, nggak ada pertanyaan lagi. Jadi absen saya tunggu sampai jam 8. Gitu. Tahu cara nggak supaya Anda di absen? Menjawab pertanyaan di tugas di Adlink. Oke? Ini Ya. ada yang bertanya nih, Waalaikumsalam. Tolong suaranya dimatiin Bang Fajar. Oh. Oke ya. Oh iya, maaf Pak. Ini kok Fajar, Oh beda Fajar ya. Ada 2 Fajar sini. Oke ya, sampai di sini tuh hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya.